Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Link Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita belajar di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaannya modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekalian tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js, agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu event driven. Dalam proses eksekusinya, kode Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combox diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handle. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengar atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Dan contoh kode di layar. Pada contoh kode di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau client server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP GET server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya, kita akan mempelajari kelas event emitter Node.js, fasilitas mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita buat file baru dengan nama event emitter. .js. var event sama dengan require dalam kurung
tanda petik events, titik koma, membuat objek dari kelas event emitter. Var obj sama dengan uEvent dot event emitter dalam kurung tutup kurung titik koma, mendefinisikan event mulai. Obj dot on dalam kurung tanda petik mulai function, buka kurung kurawal, konsol dot log dalam kurung tanda petik terjadi event tanda petik mulai. Titik koma, tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma. Mendefinisikan selesai. Obj titik on dalam kurung tanda petik selesai, koma, function buka kurung kurawal, konsol dot log dalam kurung tanda petik terjadi event tanda petik selesai, lalu tanda petik titik koma, tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, obj dot emit dalam kurung tanda petik mulai, titik koma, for dalam kurung let buka kurung kurawal, proses dot std out dot write dalam kurung i ditambah 1
dot toString. Lalu tambah tanda petik, tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurawal, obj titik emit dalam kurung tanda petik selesai, titik koma, lalu kita simpan, kita jalankan. Di sini ditambah tutup kurung, lalu kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Kita ganti di sini listener. Lalu di sini listener. Lalu kita Ctrl S. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut. obj.emit dalam kurung tanda petik mulai, tutup kurung. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Event emitter1.cs var event sama dengan require dalam kurung tanda petik membuat kelas turunan dari kelas. Kelas my event
extends events dot event emitter. Tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, konstruktor, buka kurung, super, tutup kurung kurawal, membuat objek dari kelas my event. Var obj sama dengan new my event. Buka kurung, mendefinisikan event mulai. obj.on dalam kurung tanda petik mulai, koma, function, buka kurung, console.log, buka kurung, tanda petik, terjadi event mulai, tanda petik, titik koma, tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, mendefinisikan event selesai. obj.on dalam kurung tanda petik selesai. Function, buka kurung, console.log, buka kurung, tanda petik, terjadi event tanda petik selesai. Titik koma, tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, obj.emit, buka kurung, tanda petik mulai, titik koma, for dalam kurung let, proses
titik stdout dot write dalam kurung i ditambah 1 dot to string tambah tanda petik titik koma tutup kurung kurawal obj dot emit selesai titik koma. Oke, lalu kita simpan, jalankan. Blocking I/O dan non-blocking terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input/output dan non-blocking input/output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan dan sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode block I/O. Sini kita buat file dengan nama blocking I/O .js. Console.log dalam kurung tanda petik perintah pertama titik koma console.log perintah kedua console.log perintah ketiga. Lalu kita simpan, kita jalankan. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-block I/O. Kita buat file non-blocking
IO. Console.log tanda petik perintah pertama. Set timeout dalam kurung function ke kurung kurawal console.log perintah kedua. Tutup kurung, koma 2000. Tutup kurung, titik koma, console.log tanda petik perintah ketiga. Lalu titik koma, setelah itu kita simpan, lalu kita jalankan. Perhatikan, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan pada contoh di layar. Kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi same timeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi same timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-block.io. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I.O. di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blok I.O. dan versi untuk metode non-block.io. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I.O. dengan memanggil fungsi fs.writeFileSyn. Perhatikan contoh berikut ini. Kita membuat file io.cs var fs sama dengan require dalam kurung tanda petik fs. Console.log tanda petik persiapan membaca file. Var data sama dengan fs.read
file scene, kurung tanda petik data.txt, titik koma, lalu console.log tanda petik isi file titik 2 titik koma console.log data.toString. console.log file selesai dibaca. Lalu kita simpan, kita jalankan pada terminal. Jika ingin menggunakan metode non-block I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.writeFile. Perhatikan contoh berikut ini. fs.writeFile dalam kurung data teks function R kurung kurawal if dalam kurung R return console.error dalam kurung R. Oke, seperti ini. Lalu console.log isi file. console.log data.toString. Tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, lalu kita simpan.
Berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Kita buat file. Function or request dalam kurung require, response ke kurung kurawal dot write head dalam kurung 200, kurung kurawal content tipe (2) teks HTML. Titik koma response dot write dalam kurung H2 hello Node.js. Response dot end const server sama dengan http dot thread server. Server dot on tanda petik require request on request lalu titik koma. Seperti ini. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback.
pada saat memanggil metode dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau AnyMouse function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Lalu buka kurung, response dot right hand dalam kurung koma tanda petik konten tipe titik dua tanda petik teks HTML titik koma enter response dot write dalam kurung tanda petik H2 hello node.js. H2 titik koma enter response dot end. Lalu tutup kurung kurawal. Oke. Seperti ini.